Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadis fi adabil alim fi durusihi. Bab yang ke-6 di dalam adab-adabnya orang alim fi durusihi, terhadap pelajarannya atau ketika mengajar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran dia. Ila angkal sampai ke pembahasan wa idza ila amma la ya'lamhu faqala la a'lam wa la adri. Wa min al-ilmi an yaqul la a'lam. Termasuk ilmu, bagian daripada ilmu adalah an yaqula la a'lam, mengatakan la a'lam, aku tidak tahu. Jangan malu. Kalau kita ditanya orang tidak tahu, yang ngomong ana la a'lam, apa tidak tahu saya. Begitu. Wa an ba'dihim la adri nisful ilmi. Dan dari sebagian mereka sebagian ulama mengatakan la adri itu adalah nisful ilmi, separuh daripada ilmu. Ya. Imam Malik pernah ditanya beberapa soal, pertanyaan, dijawab sebagian, tidak dijawab semuanya. Ya. Dan tidak malu ya, memang tidak ngerti, atau mungkin juga ingin mengajari bahwa tidak semua pertanyaan itu dijawab. Kalau tidak tahu ya sudah, berarti ya tidak gitu ya. Mungkin kita ketika mengatakan tidak tahu itu anggapannya waduh memalukan, belum tentu juga ya. Ya lek kabeh memalukan gitu ya. Kita santri wis belajar tahunan kabeh ndak dijawab, itu memalu. Cuma ya dijawab sebagian, separuh mungkin, berapalah ya. Masuk bab fikih 10 soal enggak dijawab semuanya. Jawabannya mengatakan la adri. Ya, ini perlu diruqyah ya, langsung dikai ijazah. Tulisannya lulus apa tidak, tulis la adri. Ya gitu. Ya enggak lah maksudnya ya. Ketika kita tidak tahu sudah katakan la adri. Apalagi dia status seorang yang alim, ya sudah katakan la adri. Ya. Kadang sebagian karena sudah dikenal alim maksa untuk menjawab, bahaya kalau keliru. Ya kalau enggak diikuti lah, kalau diikuti berarti bakal keliru terus menerus, turun temurun dia, apa deh? Ya. Salah terus menerus sampai sepanjang zaman. Jadi punya silsilahnya apa, silsilah khotok kabeh. Nah gitu, ya mana? Wa an Abdullah ibn Abbas idza akhta'a, apabila salah al-alimu, seorang yang alim, idza akhta'a al-alimu la adri. Mungkin sebenarnya apa ya? Ini kemarin salah apa memahaminya. Idza akhta'al alimu la adri, apabila salah seorang alim itu, maksudnya salah tidak mengatakan la adri, lupa tidak mengatakan la adri, mestinya dia harus katakan la adri karena tidak tahu, tapi dia maksa tidak mengatakan la adri. Oh ya, jadi maksa untuk menjawab pertanyaan yang dia tidak tahu, gitu maksudnya. Akhta'al alim, apabila salah seorang alim, salah tidak mengucapkan la adri, gitu maksudnya, maka usibat maqatiluhu, ya, maka akan diberi cobaan, usibat akan terkena ya maqatiluh, usibat maqatiluh, akan terkena bala maqatilhi, maksudnya yang akan terkena bala untuk apa, yang dapat membunuh si alim tadi. Artinya dapat celaka dia, maksudnya dia akan dapat mencelakakan dia. Kemudian qala Muhammad bin al-Hakim sa'altu Syafi'i anil mut'ah akana fiha talaqun aw mirasun aw nafaqah tajib
au syahadah faqala wallah ma nadri. Ya. Berkata Muhammad bin Hakim, aku pernah bertanya kepada Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ini, tentang mut'ah. Mut'ah itu kawin kontrak ya. Akana fiha tolak, apakah di situ ada tolak? Au miras, ataukah apakah juga ada waris? Au nafaqah, ataukah ada nafaqah yang tajibu, yang wajib? Au syahadah, atau ada persaksian, ataukah ada saksi? Mut'ah kan kawin mut'ah ya. Kawin kontra itu kawin yang sementara ya. Jadi kawin sementara ini, kawin sementara itu dianggap ada oleh orang Syiah. Jadi Syiah itu ada kawin kontrak namanya kawin mut'ah. Jadi kawin, mohon maaf ya, kawin semalam ya. Setelah itu paginya ditalak sudah mari. Jadi bisa gonta-ganti pasangannya. Lah Imam Syafi'i ditanya tentang kawin mut'ah, kawin mut'ah. Terus apakah ada kawin mut'ah itu? Dulu pernah gitu ya. Jadi pernah ada di zaman sahabat dulu ketika perang ibarat perang di luar negara. Jadi ketika hendak pulang beberapa bulan, kadang tahun-tahunan gitu ya. Lah, kan namanya orang kan punya syahwat kan. Lah, insya Allah kalau di situ ada kawin mut'ah. Cuma di sini apa namanya? Ada mengatakan seperti itu. Cuma ini enggak masuk syariat gitu ya. Mungkin ya masalah darurat ini juga, masalah hal yang darurat dalam peperangan. Tapi kalau enggak perang ya kan enggak mungkin kan, sekedar main gitu ya, itu enggak ya. Tapi setelah itu dihapus, itu sudah enggak ada sudah. Setelah itu dihapus, syarat itu dihapus, sudah enggak ada lagi ya. Lah syarat ini dipakai oleh orang mut'ah, padahal sudah dihapus, sudah enggak sudah. Lah tentang sahnya kawin mut'ah, itu Imam Syafi'i ditanya, apakah di situ ada talak? Kalau itu memang sudah pernikahan, ataukah nanti ada waris kalau nanti si suami istri salah satu meninggal, kan kawinnya kawin kontrak, ataukah ada nafkah? Ya, mohon maaf ya, kawin semalam misalkan ya. Maksud apakah ada nafkah di malam itu? Atau wajib syahadah, ada saksi? Faqala, Imam Syafi'i mengatakan, wallahi demi Allah aku enggak tahu. Ya, enggak tahu. Mungkin dibilang enggak sah ini ya simpang siur ya hukumnya ya. Yang jelas enggak ada nih. Nah, di Syiah ada namanya kain kontrak mut'ah ya. Kemudian faqala wallahu ma nadri, demi Allah aku tidak tahu katanya gitu ya. Kemudian wa alam anna qaulal mas'ul la adri la yanqus min qadrihi kama yadunnuhul jahalah. Ini ya. Ketahuilah bahwa qaulul mas'ul, ucapan orang yang ditanya kemudian mengatakan la adri, itulah yang kusuk min qadrihi, tidak mengurangi min qadrihi, dari kadar keutamaan dia. Dia seorang ulama atau seorang ustadz gitu ya, mengatakan tidak tahu, itu nggak bakal nurunkan derajatnya dia. Kama yadunnuhul jahalah, sebagaimana disangkakan oleh orang jahalah, orang bodoh ya, orang yang tidak ngerti, itu mengira ngomong nggak tahu itu dia bakal memalukan gitu, padahal belum tentu. Bal yarfa'uhu, ini ya, akan tetapi justru dapat mengangkat dia, meninggikan derajat dia. Sebenarnya orang-orang bakal simpati pada dia. Padahal lu pinter lu ya, kalau dia nggak tahu ya ngomong nggak tahu gitu ya, kan seperti itu orang. Lah kita ini nggak tahu apa-apa sok tahu, kadang-kadang seperti itu ya.
Kita enggak tahu apa-apa, saya tahu lah dia harus pinter, tapi si berani ngomong enggak tahu dan enggak malu juga. Berarti hebat dia, begitu. Kadang-kadang seperti itu. Kadang ada yang ngomong kadang-kadang dia merasa apa namanya? Takut dikira ini, takut dikira wah nanti wah berarti bodoh dia gitu ya. Terus bagaimana kalau dia ngira seperti itu atau dikira orang seperti itu? Ya enggak apa-apa. Kalau memang dia bodoh, memang dia bodoh. Ya, kalau memang dia tidak bodoh, tidak ada masalah juga. Kita dikatakan oleh orang bodoh, terus kita tidak bodoh padahal. Terus gimana? Ya tidak ada masalah. Ya, tidak ibarat gak dosa gitu ya. Ya tidak mengurangi derajat kita. Apalagi kalau kita ini bodoh, dikatakan bodoh, ya memang pas sudah. Ya, terus mau apa lagi? Nah, gitu. Li'annahu dalilun ala azimi ma'rifatihi wa quwwati dinihi wa taqwa rabbih. Ya, karena itu adalah dalil atas besarnya ma'rifatihi, kepengetahuan dia, pengertian dia terhadap dirinya. Gitu ya. Memang dia sadar dia tidak tahu. Wa quwwati dinihi, dan kuatnya agama dia, karena agama itu amanah, jangan sampai keluarnya itu harus sampai maksa sampai salah-salah, ini bahaya. Ngerti? Kuat berarti agamanya. Jadi yang dia ucapkan itu memang betul-betul sahih memang. Ya. Wa taqwa rabbi, dan karena ketakwaan pada Tuhannya, kalau sampai dia ngomong yang salah, bagaimana tanggung jawabnya? Maka dia yes, daripada ambil risiko yang ngomong la adri, ya ngomong nggak tahu. Ya. Wah, terus yang paling juga wa taharati qalbihi, ini, dan karena sucinya hati dia, tidak malu. Ya. Berarti tidak sombong. Ya. Kalau malu mengatakan la adri berarti sombong dia. Ya kan ya? Sombong, takut dikatakan orang sombong, takut dikatakan orang bodoh. Kita lihat ya, padahal dia bodoh ya. Takut dikatakan orang bodoh, orang yang bodoh, ya padahal dia bodoh. Ya. Dan hakikatnya bodoh kita apa? Kita ini hakikatnya bodoh. Ya kan, sebelum tahu kan bodoh kan? Karena sebelum tahu kita itu bodoh, maka pengetahuan ini adalah sesuatu tambahan, bukan yang nempel pada diri kita. Paham ya? Dan suatu saat bakal bisa dicabut. Allah Ta'ala bakal bisa mencabut tuh pengetahuan tersebut. Kalau sudah dicabut, maka balik asal apa? Bodoh. Ya, bodoh. Kita bodoh enggak asalnya? Bodoh. Long dulu kita awal ketika lahir gak apa-apa. Ya. ABCD enggak tahu. Baru diajari. Kan berarti kan asal kita kan bukan tahu. Apa? Bodoh. Ya. Quran saja alif ba ta sa enggak tahu. Terus kok bisa tahu? Ya karena belajar, diajar ya. Berarti pengetahuan kita itu hasil dari tak belajar tersebut, itu tambahan di diri kita. Yang asalnya tidak ada, itu baru diadakan masuk dalam diri kita. Hilang kebodohannya gara-gara ditutup dengan pengetahuan. Tapi sekali lagi, bodoh itulah asal kita, betul kan? Apa? Ayo, siapa yang ngomong pintar asal saya? Enggak. Ya. Kalau ngomong pintar asalnya berarti mulut kecil sudah bisa dia. Bisa jadi baru melek langsung baca Quran gitu ya. Nangisnya langsung baca Fatihah, ya kan? Enggak kan? Ya. Langsung bisa qasidah, langsung bisa hitung-hitungan matematika. Ya. Kita bisa itu gara-gara kita belajar, berusaha. Ayo. Maka kalau kita dikatakan bodoh, ya memang asalnya bodoh. Betul, anak bodoh asal saya. Tapi saya belajar, hilang bodoh itu, ketutup ya, bodohnya ketutup dengan pengetahuan yang dia pelajari. Maka jangan sombong dengan pengetahuan ya, dicabut, hilang, balik asal bodoh. Wa taharati qalbihi, dan menunjukkan
bersihnya hatinya dia, wa husni sabatihi, dan bagusnya ketetapan dia atau bagusnya ketetapan dalilnya dia. Jadi tidak sembarangan kalau dia mengeluarkan sesuatu, ngomong fatwa atau ngomong masalah ilmu, tidak gampang, tapi harus memang betul-betul dia tahu. Tidak ngarang-ngarang gitu ya, tidak. Wa qad ruya dzalika an jama'atin minas salaf, dan sungguh telah diriwayatkan, ruya itu fi'il majhul ya, wa qad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan, dzalika hal itu, dzalika jadi naibul fa'ilnya ruya, an jama'atin dari sekelompok jamaah minas salafi orang salaf, wa inna ma ya'nafu min dzalika man da'ufat dayanatuhu wa qallat ma'rifatuhu. Wa innama, dan hanyalah ya'nafu, enggan, min dalika, dari hal itu, enggan orang, dan hanyalah ya ya'naf, tidak mau atau menolak, enggan, min dalika, dari mengatakan la adri, tidak mau mengatakan la adri, itu hanyalah timbul min dhauf hanyalah orang yang dhaufat, yang lemah, dayanatuhu, agama ya, hanyalah yang enggan mengatakan la adri, itu adalah orang yang lemah agamanya dan sedikit pengetahuannya, ma'rifatnya, sedikit ma'rifatnya, sedikit pengetahuannya. Kenapa? Li'annahu yakhafu suqutahu an a'yunil hadirin, karena dia takut, khawatir jatuh dari pandangan-pandangan orang yang hadir, takut diremehkan orang-orang yang hadir, takut diremehkan jamaahnya. Makanya dia memaksa untuk mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, gitu maksudnya. Wa hadhihi jahalatun wa ridqatu dinin, dan ini adalah kebodohan, jahalah ya, dan ini adalah kebodohan, wa ridqatu dinin, dan tipisnya agama. Berarti agamanya itu tipis. Ya. Lemah agamanya berarti. Tidak kuat. Wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nasi fayaqa'u fima farra anhu wa yattasif anhum bima ihtaraza minhu. Wa rubbama, dan bisa jadi nanti dia bakal yastahir, bakal masyhur, kondang, khata'uhu, kesalahannya. Bisa jadi nanti dia ya kalau dia tidak suka mengatakan saya tidak tahu, akhirnya sesuatu yang salah tetap dia ucapkan, ya banyak yang kesalahan yang dia ucapkan karena ketidaktahunya, sehingga nanti akan terkenal kesalahan tadi di antara manusia, ya, sehingga akan timbul gitu ya, akan membuat sesuatu yang dapat orang lari dari dia. Kenapa? Salah kabeh golek dia, mesti gitu. Ya. Hati-hati. Nanti orang mesti ngomong seperti itu, hati-hati nang dia. Engko nanti diurus enggak gitu ya. Nanti kalau takon ke dia, hati-hati. Meniman enggak usah diparani gitu. Ya, majelisnya enggak usah diparani, salah kabeh gitu ya. Dia ndak ngawur kalau ngomong. Ya. Dan dia akan disifati di antara mereka orang-orang dengan orang yang ihtaraja anhu, yang dihati-hati, orang yang akan disifati dengan orang-orang yang harus hati-hati dengan dia. Jadi semua orang akan mengatakan hati-hati dengan dia, hati-hati. Ya, Pak. Kenapa? Ya karena yang dia ucapkan seringkali salah, enggak tahu tetap dipaksa, gara-gara dia tidak mau mengatakan saya tidak tahu. Waqad addaballahu ta'ala al-ulama biqissati Sayyidina Musa alaihissalam ma'al Khadir alaihissalam hina lam yarudda Musa al-ilma ilaihi ta'ala lamma su'ila hal ahadun fil ardi a'lam minka. Dan sungguh para ulama itu telah beradab, melakukan adab dengan
mengambil hikmah kisah dari Sayyidina Musa alaihissalam ketika bersama Nabi Khidir, ya. Ketika lam yarudda, ketika Nabi Musa lam yarudda, rod itu membalas atau tidak bisa menjawab gitu ya, tentang masalah ilmu, ya. Al ilma ilaih kepada Allah Ta'ala, tidak bisa membalas pertanyaan Allah Ta'ala ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah Ta'ala mengatakan hal ahadun fil ardi alam minka, ya Musa, apakah ada di atas bumi ini orang yang lebih pintar dari engkau? Nabi Musa ya, nabi, padahal nabi. Kalau nabi itu berarti seakan-akan sudah yang paling segala-galanya, apalagi lawang dia nomor 1 di umatnya, paham ya? Kalau seorang nabi itu di umatnya berarti dia paling nomor 1. Nabi Muhammad nomor 1, nggak ada duanya. Ya, lah ini Nabi Musa tanya oleh Allah Ta'ala, apakah ada orang paling pintar dari engkau? Kata apa? Nabi Musa tidak bisa jawab, karena Nabi Musa seorang nabi ya, tidak mungkin ngomong nggak ada, kecuali saya nggak ada. Ya. Nabi Musa tidak bisa jawab, akhirnya sama Allah dijawab, ada Musa. Ya. Nabi Musa nggak jawab karena tidak bisa menjawab Nabi Musa, ya karena dia juga adab seorang nabi ya, tidak mungkin Nabi Musa ngomong nggak ada ya Allah kecuali saya, nggak mungkin. Ya, dia seorang nabi. Ya. Tidak bisa jawab, sama Allah dijawab, ada Musa. Itu hambaku, ente cariin di sini tempatnya, sebelum dia bertemu dengan Nabi Khidir. Maka oleh karena itu langsung Nabi Musa ibarat langsung mencari Nabi Khidir untuk berguru kepada Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir bukan nabi, hamba Allah. Kata Allah, ada hambaku, tempatnya di sini, dia lebih alim daripada engkau. Ya. Maksudnya ilmunya itu lebih. Jadi Nabi Khidir berarti lebih daripada Nabi Musa. Allah itu yang bilang. Sehingga Nabi Musa itu ikut Nabi Khidir menjadi muridnya. Ya kan? Di Quran di surat ada kan cerita tentang di Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi itu ada. Ketika Nabi Musa ngikut dengan Nabi Khidir. Terus Nabi Khidir mensyaratkan tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh nanya. Karena nanti bakal ada sesuatu yang ente nggak tahu, ya. Agar ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang kau nggak bakal tahu maksudnya. Ocok nanya, gitu ya. Le anak mau buat sesuatu, ente ocok nanya. Le ente menanya berarti kita berpisah, tidak bisa. Ente menjadi pengikut saya, tidak bisa jadi murid saya, tidak bisa, gitu ya. Berarti ya, sudah terpisah. Nabi Musa tidak kuat. Ya, Nabi Khidir melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, ada perahu di lautan dibolongi, anak kecil dibunuh, ya gitu. Wah, Nabi Musa syariat, gitu ya. Nabi Musa ini orang syariat, sehingga tidak terima anak kecil dibunuh. Apa ini? Wah, ini murtad, ini kafir, ini apa ini? Dosa besar ini. Ternyata Nabi Khidir itu bukan di situ maksudnya. Nabi Khidir ini tahu tentang sesuatu yang Nabi Musa tidak tahu. Iya, salah satunya ya kehebatan Nabi Khidir. Ya. Ternyata nanti anak kecil ini kalau besar jadi kafir, gitu ya. Lah, pompong belum kafir saya bunuh dulu, sehingga dia enggak kafir, enggak jadi kafir. Oh, walah ngono tah, gitu ya. Nabi Musa akhirnya sadar. Tapi sudah kadang ngomong debat tadi, bertanya loh, kok dibunuh? Gitu ya. Ente enggak tahu maksud saya. Terus salah satunya membenahi tembok yang sudah rapuh, padahal di kampung itu dia sudah nggak dikasih minum, nggak dikasih upah, benahi tembok. Nanya lo, kok dicecekno, gitu ya. Nggak tahu itu urusan saya. Sudah, gitu ya. Nah, ulama banyak yang berakhlak, banyak yang beradab dengan adab ini, berarti di atas orang yang alim masih ada yang alim. Di atas Nabi loh masih ada yang lebih alim. Bukan Nabi malah. Siapa? Di atasnya Nabi Musa ada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir dikhilafkan kenabiannya. Kalau Nabi Musa pasti. Ya. Di atasnya Nabi Musa masih ada yang lebih hebat lagi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ya, gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta